Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dengan NIM 1914-20014, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit materi terkait untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Materi yang akan saya bahas yaitu kelebihan dan kekurangan arbitrase. Nah, di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ini mulai meningkat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyelesaikan suatu sengketa, sehingga banyak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui jalur arbitrase ini. Kelebihan arbitrase: segala sesuatu yang ada tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, termasuk diantaranya arbitrase. Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, arbitrase memiliki beberapa kelebihan yang menjadi cara banyak yang digunakan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun kelebihan dari arbitrase diantaranya bersifat rahasia. Nah, dalam cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, para pihak yang bersengketa tidak perlu khawatir akan kerahasiaannya, karena tahap yang dilakukan dalam arbitrase dilakukan secara tertutup, sehingga para pihak yang bersengketa saja yang tahu. Yang kedua, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbitrasenya sendiri, yaitu para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Meskipun diberi kebebasan dalam arbiter, para pihak harus memperhatikan syarat arbiter, di antaranya memiliki integritas, jujur, keahlian, dan profesionalisme. Yang ketiga, putusan arbitrasi merupakan putusan final dan mengikat. Sesuai dengan niat dan kehendak para pihak yang bersengketa, maka keputusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Yang keempat, tata caranya cepat dan tidak mahal, karena relatif lebih murah dan cepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu dengan memberi waktu penyelesaian perkara sampai putusan akhir dalam dan final selama 6 bulan. Yang kelima, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses diselenggarakannya arbitrase. Nah, dalam arbiter ini, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum serta tempat atau proses dilaksanakannya arbitrase, sehingga tidak ada unsur paksaan. Yang keenam, arbiter tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan arbiter sebelumnya. Dalam penyelesaian sengketa ini, maksudnya arbitrase telah ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti hasil keputusan arbiter sebelumnya. Akan tetapi, keputusan arbiter sebelumnya harus dipertimbangkan, sehingga arbiter perlu mempertimbangkan keputusan tersebut. Yang ketujuh, tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan. Maksudnya, tersedianya tata cara penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan damai. Yang terakhir, proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Selanjutnya, kekurangan arbitrase. Nah, di balik kelebihan yang dimiliki, ternyata arbitrase juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari proses penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase ialah sebagai berikut.
Yang pertama, kesulitan untuk menyatukan para pihak dalam memilih peraturan arbitrase. Maksudnya, sangat sulit untuk menyatukan para pihak yang bersengketa guna memilih peraturan arbitrase yang akan digunakan panel yang beranggotakan beberapa arbiter. Karena pada umumnya para pihak yang bersengketa merupakan perusahaan yang bonafide. Yang kedua, untuk mencapai kesepakatan seringkali tidak mudah. Yang ketiga, dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan pada putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, dalam arbitrase, keputusan sengketa yang telah diambil akan dibuang begitu saja, meskipun dalam keputusan tersebut mengandung argumen para ahli hukum terkemuka. Oleh karenanya, fleksibilitas dalam mengeluarkan keputusan itu sangat sulit dicapai. Yang keempat itu, ada keputusan arbitrase tergantung kepada kemampuan teknis arbiter. Maksudnya, tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa, karena tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh arbiter. Oleh karenanya, seorang arbiter harus ahli dalam bidang yang disengketakan sehingga akan memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Yang kelima, kurangnya kekuatan untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain. Yang keenam, kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan. Maksudnya, hal ini terjadi karena tidak adanya sistem presiden terhadap keputusan sebelumnya serta unsur fleksibilitas dari arbiter. Oleh karena itu, keputusan arbitrase ini tidak prediktif. Yang ketujuh, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil putusan penyelesaian sengketa. Nah, maksudnya ini seringkali melanggar dengan berbagai cara, baik dengan cara mengulur waktu, melakukan perlawanan, melakukan pembatalan, dan sebagainya. Yang ke-8, kurangnya ketersediaan para pihak yang bersengketa untuk melepaskan sebagai haknya. Itu saja materi singkat terkait kelebihan dan kelemahan arbitrase. Nah, ada quotes keren nih dari Dr. Haji Saiful Bahri. Beliau berkata, "People will forget what you say, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.